Crawl itu kan nanti jaraknya dia cukup jauh sama simpul. Kalau pengen mudah kan harus turun kan, dengan menggunakan crawl atau mendekatkan crawl di atas simpul kan. Kamu harus turun menggunakan alat naik di situ. Rekan-rekan sekalian, sebelumnya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Di pagi hari ini kita akan berlatih beberapa manuver ya. Jadi tidak terlalu banyak. Ini bisa dianggap manuver-manuver dasar. Yang pertama adalah bagaimana kita harus naik dengan alat turun dan turun dengan alat naik. Jadi kita ada beberapa tujuan ya. Kenapa kita harus berlatih teknik yang pertama ini. Misalnya kita harus passing knot ataupun kita harus melakukan rescue. Jadi kita jika jaraknya memang tidak terlampau jauh, kita cukup turun dengan menggunakan alat naik ataupun sebaliknya. Kemudian di teknik yang kedua ada changeover atau pergantian alat. Ini adalah teknik yang wajib ya, wajib kita kuasai karena setiap pergantian manuver dari naik ke turun kita harus melakukan changeover terlebih dahulu. Terlebih apabila jaraknya cukup jauh. Oke, apabila jaraknya cukup jauh. Ini adalah kebalikan dari teknik yang pertama nih. Kebalikan dari teknik yang pertama. Kalau teknik yang pertama, kalau jaraknya dekat cukup kita harus bisa naik dengan alat turun ataupun turun dengan alat naik. Tapi kalau jaraknya jauh, mau tidak mau kita harus change over terlebih dahulu. Seperti itu. Ataupun kita misalnya mau pergantian dari rope to rope. Nah, kita harus melakukan change over terlebih dahulu. Yang ketiga adalah passing knot. Di sini melewati simpul. Nah, simpul ini buat apa? Nah, kalau biasanya kita praktekkan ya, kita kan selalu latihan menggunakan tali yang bagus, ya kan? Selalu menggunakan tali yang bagus. Tetapi di lapangan bisa saja tali yang kita bawa mengalami kerusakan. Nah, supaya kita tidak harus memotong tali tersebut, kita biasanya gunakan simpul kupu-kupu ya atau butterfly untuk menyimpan tali atau bagian tali yang rusak. Nah, untuk melewati simpul tersebut kita harus menggunakan teknik passing knot atau bagaimana kita harus melewati simpul tersebut. Kemudian keempat adalah rope to rope atau perpindahan tali. Ini adalah sebuah keterampilan yang sudah selayaknya rescuer miliki. Bagaimana ketika kita melakukan evakuasi di tebing, di jurang yang dimana di sana kita memiliki beberapa tahapan atau teras pada jurang tersebut. Kita harus mampu menguasai teknik rope to rope. Berikutnya yang kelima adalah rescue one person stuck ya. Kalau ini udah wajib ya. Ini pilihannya banyak untuk melakukan pertolongan pada seseorang yang mengalami stuck. Ini banyak sebenarnya ya. Mau top belay, mau under belay, ataupun mau langsung naik melalui ini ya jalur safety ataupun naik melewati jalur yang sama dengan rescuer yang mengalami stuck. Demikian, setelah ini akan saya praktekkan satu persatu. Setelah itu baru rekan-rekan sekalian. Oke. Teknik yang pertama adalah teknik naik dengan menggunakan alat turun dan turun dengan alat naik. Di tengah-tengah itu pasti ada changeover ya nanti ya. Oke. Pertama-tama yang harus kita pasang terlebih dahulu adalah mobile fall arrestor. Oke, di sini ada mobile fall arrestor. Oke, kita lihat di sini safety-nya tidak ada ya untuk safety perusiknya. Ini harusnya ada. Karena kalau di atas kita lepas seperti ini jatuh, selesai kita. Oke, setelah terpasang cek terlebih dahulu. Oke, berfungsi ya. Berikutnya yang kita pasang adalah alat turunnya. Oke, di sini kita menggunakan ID ya atau in panic descender. Kita pasang terlebih dahulu. Oke, berikutnya kita pasang apa lagi? Oke, askender handle-nya kita pasang.
Sorry ya, tadi jaraknya terlalu dekat ini sebenarnya. Ini jaraknya terlalu dekat sehingga menyulitkan. Oke. Seperti ini ya. Nah, ini jaraknya terlalu dekat kita ya. Ya menyilang. Bang, ini prinsipnya tetap 3-point kontak ya? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Oke, kita lihat. Oke. Demikian ya. Ingat ya, ketika kita menggunakan teknik ini, pastikan proses kita berdiri bersamaan dengan proses kita menarik apa? Tali. Oke. Kalau kita berdiri terlebih dahulu, misalnya seperti ini, kita berdiri terlebih dahulu, baru kita tarik. Nah, ini kita kan harus nahan terlebih dahulu kan? Oke. Berbeda apabila kita, bentar ya, saya turunkan lagi. Apabila kita naik, kemudian sambil ini kita tarik, kita bisa langsung duduk, nggak harus menunggu. Oke, dorong lagi. Nah, ini sambil ditarik ya, seperti ini. Nah, ini kalau sampai atas, kayaknya saya pingsan juga, Pak. Apa? Ya, ini masih sepadan ya. Oke. Oke, siap. Bisa seperti ini atau dimasukkan ke karabiner agar lebih mudah. Oke, jadi ada banyak teknik ya, tapi kita ambil dasarnya terlebih dahulu. Oke, dorong ke atas. Jangan lupa jadi sambil berdiri ini sambil tarik. Oke, cukup ya. Sampai sini. Bentar ya. Setelah ini kita change over. Oke. Setelah ini kita persiapan change over. Oke, berarti kalau mau change over, pastikan jaraknya cukup ya ini ya, antara askender handle dan ID. Makanya sekarang banyak peralatan ya, banyak peralatan askender yang bentuknya mungil. Kalau ini kita lihat nih, Jumar atau askender handle ini bentuknya panjang, tapi penguncinya di atas sehingga space-nya dia akan mengurangi ya, karena ada handle ini. Akan mengurangi space atau kita butuh jarak yang lebih panjang lagi. Oke, bisa berdiri seperti ini. Buka, masukkan, duduk. Oke, sekarang bebannya udah berpindah dari diskender ke askender ya, dari ID ke crawl. Oke, kalau sudah seperti ini berarti bisa kita lepas ID-nya. Udah dilepas talinya dari ID. Nah, seperti ini. Oke. Untuk ID tempatnya di sini ya, tetap ya. Dia standby di sini, tidak dilepas di samping. Kenapa? Kalau kita lepas ada resiko jatuh dia nanti. Oke, dan di sini pun dia tidak mengganggu pergerakan kita. Dan sewaktu-waktu kalau kita perlu change over lagi cepat dia. Oke, berikutnya adalah teknik turun dengan menggunakan alat naik. Oke. Di sini kita lihat di sini ada crawl ya, atau chest askender.
Cara bukanya adalah hilangkan bebannya, baru tarik ke samping. Itu cara membuka. Tetapi di sini kita tujuannya adalah untuk turun, bukan untuk membuka. Jadi tekniknya adalah dorong dari bagian atasnya. Oke. Tapi perlu diperhatikan jarak ya. Jaraknya jangan terlalu jauh. Oke. Hilangkan bebannya. Tekan sedikit, Anda bisa turun. Lepas, Anda sudah berhenti. Oke. Kemudian turunkan askader handle-nya. Anda tekan bagian atasnya. Harusnya pakai telunjuk ya. Karena telunjuk saya ada dibuat itu orang itu ya. Dunia rescue yang bikin luka ini, makanya nggak bisa dipakai. Maka kita pakai jari yang lain. Oke, tekan secukupnya. Ini udah turun, tekan secukupnya. Kemudian kita hilangkan bebannya. Tek. Baru kita turun, lepas, duduk. Seperti ini. Oke, kita ulangi sekali lagi. Ini sudah turun. Ini kita tekan lagi. Hilangkan bebannya. Duduk. Lepas. Turun. Lepaskan. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jumar ini ya. Ini biasanya kalau kita buka seperti ini dia terlepas. Oke. Ya memang ada pengamannya tapi akan menghambat ya. Jadi pastikan Anda cukup mendorong ke samping, Anda tahan, turun. Oke, jadi dia tidak sampai terlepas. Dorong ke samping, tahan, turun. Oke, kita ulangi lagi. Sakit ya jariku. Oke, sudah sampai bawah. Nah, ini dia terlepas ya. Dikit lagi. Oke, udah sampai bawah. Dah. Cukup ya. Kita lepas dulu hand scannernya. Rapikan. Simpan. Ingat ya, yang sering kita lupa, biasanya scroll ini atau peralatan yang bisa buka tutup ini posisinya seperti ini. Nah, ini akan mengurangi kemampuan pegasnya ya. Oke, dan asap yang terakhir. Udah mas, itu dulu mas.